Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nugra Pratama dari Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa semester 5 kelas B dengan NIM 22251900086. Di video kali ini saya akan membahas mata kuliah Statistika Matematika dengan membahas soal 6.6 bagian A. Seperti apa materinya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal 6.6 bagian A. Sebelumnya, soal yang ini adalah lanjutan latihan hari 5.10. Ada seorang insinyur lingkungan mengukur jumlah berdasarkan berat populasi partikulat di udara. Sampel volume yang ditentukan dikumpulkan melalui dua terobong asap di pembangkit listrik tenaga batubara. Salah satu terobong asap dilengkapi dengan alat pembersih. Nah, berarti kan ada dua terobong asap. Yang pertama, terobong asap tanpa perangkat pembersih. Nah, di sini saya sebut aja Y1. Dan terobong asap serupa dengan perangkat pembersih. Di sini saya sebut Y2. Pada soal 6.6 ini ditanyakan bahwa distribusi bersama jumlah polutan yang dihasilkan dari dua terobong asap ini adalah sebagai berikut. F Y1, Y2 sama dengan 1 apabila Y1-nya kurang dari atau sama dengan 2 dan Y1-nya juga lebih dari atau sama dengan 0. Y2 kurang dari atau sama dengan 1 dan Y2 juga lebih besar atau sama dengan 0. Di sini juga 2Y2 kurang dari atau sama dengan Y1. Dan 0 di sini bukan termasuk dari bilangan yang di atas. Kemudian, pengurangan jumlah polutan karena alat pembersih diperoleh sebagai berikut. U besar sama dengan Y1 dikurang Y2. Di sini ada pertanyaan yang bagian A. Temukan fungsi kerapatan peluang. Di sini akan dicari fungsi kerapatan peluang untuk U besar. Menurut definisi fungsi distribusi, U sama dengan P U besar kurang dari atau sama dengan U. Nah, di sini kan U besarnya kan sudah diketahui sebelumnya, yaitu U besar sama dengan Y1 dan Y2. Maka kita substitusikan ke dalam rumusnya. Maka P Y1 dikurang Y2 kurang dari atau sama dengan U. Selanjutnya, maka kita tambahkan semuanya dengan Y2. Sehingga rumusnya P Y1 kurang dari atau sama dengan U ditambah Y2. Di bawah ini ada kasus-kasus sebagai berikut. Kasus pertama, U lebih kecil dari 0. Maka fungsi distribusi U sama dengan P U besar kurang dari atau sama dengan U sama dengan, kan rumus U-nya kan sudah diketahui sebelumnya, dan kasus pertama ini adalah U lebih kecil dari 0, maka rumusnya P Y1 dikurang Y2 kurang dari 0, maka P Y1 kurang dari atau sama dengan Y2. Tetapi F Y1, Y2 hanya ditentukan ketika 2Y2 kurang dari atau sama dengan Y1. Oleh karena itu, distribusi U sama dengan 0. Sehingga fungsi kepekatannya adalah kita mencari turunan dari fungsi distribusi yang sudah kita cari, yaitu kita mencari turunan 0. Nah, itu kan hasilnya kan 0 juga. Maka fungsi kepekatan kasus yang pertama hasilnya adalah 0.
Sekarang kita lanjut ke kasus yang kedua. Di sini ada soal U lebih kecil dari 1 dan U lebih besar atau sama dengan 0. Di sini juga menurut definisi distribusi U sama dengan P U besar kurang dari atau sama dengan U sama dengan U-nya kan masih sama. Dan di kasus 2 ini kan yang ditanya U, berarti rumusnya P Y1 dikurang Y2 kurang dari atau sama dengan U. Maka diketahui Y1 lebih dari atau sama dengan 2Y2. Ini dipasangkan dengan Y1 kurang Y2 kurang dari sama dengan U. Sehingga Y2 kurang dari atau sama dengan U. Dan Y1 kurang dari sama dengan U ditambah Y2. Dan dipasangkan juga dengan Y1 dikurang Y2 kurang dari U. Sehingga didapat Y2-nya lebih besar atau sama dengan 0. Oleh karena itu, fungsi distribusi kita tulis sebagai berikut. Untuk integral dari Y2 dibatasi oleh 0. Sebelumnya kan kita ketahui bahwa Y2-nya adalah batas bawah oleh 0. Kemudian Y2-nya kan di batas atasnya kan adalah U. Di kasus 2-nya itu di pengertiannya. Berarti Y2 terbatas di atas adalah yang kurang dari atau sama dengan U. Kemudian lanjut sama dengan untuk integral batas bawah Y1 adalah Y1 lebih dari atau sama dengan 2Y2. Kemudian batas atasnya adalah Y1 kurang dari atau sama dengan U ditambah Y2. Lalu untuk F Y1, Y2 hasilnya adalah 1. Karena sebelumnya kan terbatas oleh Y1 lebih dari atau sama dengan 2Y2. Kemudian kita cari terlebih dahulu integral dari Y1 hasilnya kan 1. Maka integral terhadap Y1 maka hasilnya juga akan sama, yaitu Y1. Kemudian kita substitusikan batas atas dan batas bawahnya. Hingga kita bisa tulis U dikurang Y2. Ini didapat dari U ditambah Y2 dikurang 2Y2. Lanjut, kemudian kita integralkan terhadap Y2, di mana batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah U. Di sini kita integralkan U-nya terhadap Y2, maka hasilnya U Y2. Dan min Y2-nya kita integralkan terhadap Y2, maka hasilnya min Y2 kuadrat per 2. Ini adalah fungsi distribusi dari kasus 2. Hasilnya adalah U pangkat 2 per 2. Sehingga fungsi kepadatan peluangnya adalah kita mencari turunan dari fungsi distribusi yang sudah kita dapat. Fungsi distribusi yang kita dapatkan adalah U kuadrat per 2. Maka turunannya sama dengan 2U per U. Maka hasilnya kan U. Fungsi kepadatan peluangnya di kasus 2 ini adalah hasilnya U. Lanjut kita kasus yang ketiga. Di sini ada soal U lebih kecil atau sama dengan 2 dan U juga lebih besar atau sama dengan 1. Di sini yang kasus 3 ini hampir sama dengan kasus 2. Di sini menurut definisi distribusi U sama dengan P U besar lebih besar atau sama dengan U.
sama dengan, maka rumusnya P Y1 dikurang Y2 kurang dari U. Oleh karena itu, fungsi distribusi U-nya sama dengan. Nah, di sini kan sebelumnya di situ yang kasus 3 itu ada soalnya kan 1 sampai 2. Yang dimana bukan terbatas lagi oleh 0. Maka kita harus tulisnya 1 dikurang. Nah, untuk fungsi distribusi yang Y2 kita integralkan dengan batas bawahnya adalah 0. Kemudian batas atasnya adalah yang paling besar. Angkanya di kasus 3 ini adalah 2. Dan kita tahu dari kasus yang sebelumnya bahwa batas atas dari Y2 adalah U. Maka di sini kita tulis yaitu 2 dikurang U untuk batas atas dari Y2. Kemudian kita mencari di batas bawah untuk Y1 adalah Y2 ditambah U. Kita dapat diketahui ini di pada kasus yang kedua juga. Dan untuk batas atas dari Y1 adalah 2 karena pada awal soal sudah diketahui, yaitu ada di sini yang Y1 lebih kurang dari atau sama dengan 2. Nah, maka kita lanjut lagi kasus yang ketiga. Sekarang kita bahas yang fungsi Y1, Y2. Di sini hasilnya juga kan 1 sama seperti yang di kasus 2 juga. Karena terbatas oleh Y1 lebih dari atau sama dengan 2Y2 juga. Kemudian kita integralkan terlebih dahulu yang Y1-nya. 1 diintegralkan dengan Y1, hasilnya pun sama, yaitu Y1 juga. Lalu kita akan substitusikan ke batas atas dan bawah. Hasilnya adalah 2 dikurang Y2 dikurang U. Kemudian kita integralkan lagi terhadap Y2, maka 2 diintegralkan terhadap Y2. Hasilnya adalah 2Y2. Lalu untuk negatif U diintegralkan dengan Y2, maka hasilnya negatif UY2. Selanjutnya, jika min Y2 kita integralkan dengan Y2, maka hasilnya adalah negatif Y2 pangkat 2 per 2. Lalu kita substitusikan ke batas atas yang bawah. Sama dengan 1 dikurang 4 dikurang 2U dikurang 2U ditambah U pangkat 2 dikurang buka kurung 2 dikurang U pangkat 2 per 2. Maka fungsi distribusi U adalah 1 dikurang buka kurung U negatif 2 pangkat 2 per 2. Sehingga fungsi kepadatan peluangnya adalah kita turunkan fungsi distribusi yang sudah kita dapat, yaitu fungsinya 1 dikurang U min 2 pangkat 2 per 2. Maka 1 turunannya kan adalah 0. Berarti kita tulis 0. Lanjut yang negatif U min 2 pangkat 2 per 2 adalah urunannya negatif 2 buka kurung U min 2 per 2. Kemudian U-nya kan bisa kita coret, berarti habis. Dan negatifnya juga berarti negatif 1 dikali negatif 2, hasilnya kan positif. Maka hasilnya adalah 2 min U.
Maka fungsi kepadatan peluang di kasus 3 ini adalah hasilnya 2 dikurang U. Selanjutnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi kepekatan peluang gabungan dari U besar adalah, di sini ada definisi distribusi U sama dengan yang pertama, jika U maka U lebih kecil 1 dan U juga lebih besar atau sama dengan 0. Dan fungsi distribusi yang kedua adalah jika 2 dikurang U maka U-nya kurang dari atau sama dengan 2 dan U-nya juga lebih besar atau sama dengan 2. Ada kasus lain juga yang hasilnya 0. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.